digitalization with intellectual rigor and a nuanced understanding of technology. Universitas Esa Unggul is the answer to the world's current challenges, including technological disruption and the rise of artificial intelligence. Through a curriculum that anticipates global trends, we encourage students to excel both academically and personally. Being smart means fostering a love for learning and the ability to think critically. Creativity is the skill to innovate and solve real-world problems. And at Esa Unggul, we develop both creativity and leadership to help our students succeed on a global scale. Being entrepreneurial is about mastering digital skills, building extensive networks, and developing effective strategies for the workplace. Our commitment to academic excellence is reflected in the numerous awards and recognitions we have received from public and private organizations. Esa Unggul is a place where the learning process is taken seriously, with thoughtfully designed academic and non-academic spaces that cultivate digital, entrepreneurial mindsets. Our goal is to graduate innovators who are ready to make meaningful contributions to humanity. Penting sekali bagi Universitas Esa Unggul untuk membuat terobosan dan berbenah diri menyongsong era digital. Esa Unggul, wujudkan generasi digitalpreneur di Indonesia. Universitas Esa Unggul, preparing tomorrow's leaders today. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Meli, selaku moderator yang akan memandu acara webinar rutin Pusat Karir dan Magang Universitas Esa Unggul. Dan dengan tema yang sangat luar biasa pada siang hari ini, teman-teman, yaitu Mindful Failure, belajar dari kegagalan tanpa terpuruk. Dan dengan narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini, Bapak Hermawan Iskandar, yang sudah bergabung di Zoom ini bersama kita. Selamat siang, Bapak. Apakah Selamat suara siang. saya terdengar? Bagaimana kabarnya hari ini, Terdengar, Bapak? Kak, Ibu Meli. Alhamdulillah sehat. Walaupun Jakarta sedang berduka, tetap sehat. Ya, betul sekali. Sekarang lagi marak-maraknya demo ya, Pak ya. Iya, betul. Sebelumnya saya informasikan kepada teman-teman untuk mengikuti webinar hingga akhir dan pastikan isi link absensi di akhir acara karena sertifikat otomatis terkirim setelah mengisi absensi. Yang kedua, webinar soft skill ini rutin diselenggarakan oleh Pusat Karir dan Magang Universitas Esa Unggul setiap hari Jumat dan dengan tema yang berbeda-beda dan tentunya gratis. Sebelum kita mendengarkan materi dari Bapak Hermawan Iskandar, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, narasumber yang begitu luar biasa. Beliau bernama lengkap Hermawan Iskandar. Beliau adalah seorang eksperimental edukator yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang pembelajaran berbasis pengalaman. Sejak tahun 2005, beliau aktif mengembangkan program pelatihan di berbagai institusi, termasuk di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lembaga Manajemen Universitas Indonesia, hingga Naradia Konsultan. Keahlian beliau mencakup Adventure and Games Learning Design serta Neurolinguistic Programming yang menjadikannya sosok pendidikan dengan pendekatan kreatif, inovatif, sekaligus aplikatif.
Dengan latar belakang pendidikan di bidang teknik telekomunikasi dan psikologis pendidikan, beliau memadukan ilmu teknik, psikologi, dan seni pembelajaran untuk merancang metode pelatihan yang efektif dan bermakna. Teman-teman, ini mungkin bakal relate sekali sama tema kita hari ini. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, kita berikan kesempatan kepada Bapak Hermawan Iskandar dan semoga ilmu yang diberikan oleh beliau bermanfaat. Kepada Bapak Hermawan Iskandar dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Meli atas kesempatan Ya, dan Bapak. Esa Unggul terkait eh, ada berbagi sebuah pengetahuan dalam rangka yang pastinya membangun pemuda generasi emas ya 2045 ya. Jadi negara kita itu memang sedang membangun para penerus bangsa untuk tadi. Saya lihat tadi di awal memang Esa Unggul adalah sebuah kampus yang mengedepankan teknologi kekinian gitu ya. Jadi memang ikut terlibat dalam sebuah pergerakan dinamis dunia pendidikan dan profesi mungkin yang sekarang sedang dinamis. Nah, tadi sudah diperkenalkan. Saya mungkin langsung ke materi. Kak Kameli, izin share? Siap, Bapak. Silakan. Ya, baik. Mungkin sudah terlihat? Sudah terlihat, Bapak. Baik. Baik, teman-teman tadi saya kayak teman-teman kayaknya buat para mahasiswa mahasiswi kayak kita nggak beda jauh ya. Mungkin saya generasi apa sekarang tuh apa baby boomer, milenial, and bla bla dan sebagainya gitu ya. Yang pasti itu adalah sebuah eh, untuk memudahkan sih betulnya. Tapi terkadang kan jadi kita terklaster gitu ya. Padahal sih sebetulnya setiap generasi pasti ada orangnya gitu ya, dan orangnya ada setiap pada generasinya. Nah, terkait dengan tadi ya materi yang akan saya bawakan mungkin terkait menggunakan sebuah konsep NLP, di mana NLP adalah Human Communication Model. Jadi sebuah ilmu komunikasi yang terkait nanti kita bagaimana memahami sebuah proses manusia berpikir dengan berbasis experience atau berbasis dengan sebuah peristiwa dan kejadian. Makanya akan saya coba untuk tadi ya, untuk membangun sebuah belajar dari kegagalan. Bapak, mohon maaf, Bapak unmute. Oke, tadi sepertinya tampaknya terpental. Memang sudah terbiasa ya di Zoom ini memang koneksi ya, tapi harapannya ini tidak juga menjadi sebuah kendala. Baik, saya kutip sebuah quote yang saya juga mengalami karena berbasis saya adalah experience. Ya. Let's do it by doing gitu ya. Jadi keberhasilan atau kegagalan itu adalah sebuah peristiwa atau yang kejadian yang serupa. Karenanya maka sebuah keberhasilan dan kegagalan itu bukan lawan. Mereka adalah bentuk sebuah umpan balik dalam pembelajaran kita dalam terkait dengan belajar. Nah, kenapa saya bilang tersebut gitu ya? Nah, tadi mungkin saya langsung ke materi aja. Kenapa tadi bahwa sebuah peristiwa, kalau saya bilang namanya itu adalah external event. Jadi external event adalah sebuah peristiwa kejadian yang pasti saya atau kita bisa maknai kejadian atau peristiwa adalah ada sebuah yang namanya source gitu atau sebuah sumber. Nah, basisnya sebuah peristiwa atau kejadian adalah berbasis panca indera.
Jadi ketika kita melihat sebuah peristiwa, kita bisa pastikan di situ ada yang kita lihat, ada yang kita dengar, ada yang kita rasakan, gitu ya, ada yang kita sentuh, ada yang kita kecup, ada yang kita rasa. Itu kalau kita namanya fakok gitu, atau panca indera di dalam hal-hal yang umum. Nah, makanya saya bilang kalau teman-teman bisa sepakati juga ya, para mahasiswa dan mahasiswa bisa sepakati bahwa sebuah peristiwa itu netral. Sebuah peristiwa itu dipastikan netral. Yang tidak menjadi sebuah netral adalah ketika kita melihat sebuah peristiwa di dalam sebuah pikiran kita. Yang kalau saya sebut dalam ilmuwan NLP namanya external event. Apa internal event gitu. Jadi peristiwa kejadian yang kita lihat, yang kita dengar di luaran sana gitu ya. Itu external event, kemudian masuk ke dalam pikiran kita namanya internal event. Makanya kalau kita melihat sebuah peristiwa tentang keberhasilan dan kegagalan, saya bisa pastikan itu sama-sama, itu aja sebuah peristiwa. Baik kegagalan maupun keberhasilan itu adalah event ya, sebuah peristiwa. Kejadian yang biasanya yang menjadi tidak netral, pikiran kita memberikan sebuah label-label tertentu pada sebuah peristiwa tersebut gitu ya. Kegagalan kita kasih label keterpurukan, kegagalan kita bisa kasih label adalah habisnya kesempatan kita, harapan kita, kegagalan kita beri label itu adalah sebuah akhirnya dari sebuah dunia dan peradaban itu ya. Jadi tergantung kita melabelkan atau pada sebuah peristiwa. Saya panggil Kang Ucup aja ya. Kang Ucup, apakah keberhasilan juga bisa kita labelkan? Bisa. Kita bisa labelkan sebuah keberhasilan adalah sebuah sebuah keterpurukan gitu ya. Kita bisa labelkan keberhasilan itu adalah sebuah sebuah akhirnya dari sebuah zaman. Bisa juga. Karena ada beberapa, misalkan kita berhasil menciptakan sebuah teknologi dengan bisa punya sebuah resep bom gitu, kita berhasil bisa dan itu bisa menghancurkan sebuah dunia, kita bisa labelkan bahwa alat yang kita buat adalah sebuah sebuah hasil karya baik yang secara umum kita berhasil, tapi apa secara pribadi berhasil, tapi kita lihat keberhasilan kita membuat sebuah alat pemicu bom itu bisa jadi sebuah kegagalan dilihat dari perspektif yang lain. Makanya saya bilang peristiwa itu netral, tergantung kita melabelkan sebuah peristiwa. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ya bahwa keduanya menghasilkan feedback gitu ya. Baik sebuah kegagalan atau keberhasilan ada feedbacknya ya tentu. Artinya kita bisa lihat kalau misalkan keberhasilan kita dapatkan keberhasilan, pertanyaan yang terbesar dalam keberhasilan adalah apakah keberhasilan yang kita hasilkan ada sebuah manfaat? Apakah sebuah keberhasilan yang kita hasilkan ada keberlanjutannya untuk kita menghasilkan keberhasilan berikutnya, gitu ya. Nah, atas sebuah kegagalan, apakah sebuah kegagalan itu kita lihat adalah sebuah berhentinya setiap imajinasi kita? Karena saya berpikir, jadi saya mengutip sebuah quote juga dari kalau nggak salah filsuf ya Aristoteles bahwa imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan. Jadi adanya sebuah ilmu pengetahuan mulainya dari sebuah imajinasi. Nah, imajinasi ada di tataran mana? Imajinasi ada di sebuah tataran pikiran. Ada di sebuah tataran pikiran yang tadi saya bilang namanya internal event. Jadi kita melihat sesuatu ketika kita melihat orang kok bisa ya bikin sebuah nasi goreng, kemudian kayaknya dalam imajinasi kita kalau saya tambahkan nasi goreng itu misalkan ada sebuah telur gitu, yang telur itu saya kasih daging tipis-tipis gitu ya, kan kita mengimajinasikan. Nah, tapi kita melihat sebuah experience di luar sebuah peristiwa, ada sebuah nasi goreng yang berasap gitu ya. Kemudian kita imajinasi gimana ya caranya saya bisa mendapatkan menghasilkan sebuah eh, karya terkait dengan tadi menghasilkan sebuah nasi goreng yang menurut harapan pikiran kita itu bisa menghasilkan sebuah produk yang baru. Nah, makanya saya bilang kegagalan dan keberhasilan itu adalah sebuah feedback. Nah, tergantung tadi. Jadi keberhasilan juga bisa memberikan umpan balik tentang strategi yang bekerja. Kok saya bisa berhasil ya menciptakan itu? Kan berarti kita lihat ke belakang gitu. Oh, kemarin tuh saya melakukan bla 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 sebagainya.
Pertanyaannya, apakah peristiwa yang kemarin sudah dilakukan dan kita melakukan sebuah keberhasilan kita bisa diterapkan ke kehidupan berikutnya atau ke keberhasilan berikutnya? Bisa saja, tapi tergantung tadi, tergantung kita bisa memaknainya. Adakah sebuah evaluasi dan sebagainya gitu ya. Kalau buat sebuah konsep change management gitu ya, kegagalan memang adalah sebuah elemen penting dalam sebuah dalam sebuah proses kehidupan. Adanya kegagalan, ada munculnya fungsi-fungsi evaluasi. Ada munculnya fungsi-fungsi reflection gitu ya. Kenapa saya gagal, kemudian kenapa kalau berhasil, yang punya potensi untuk membuat sebuah program ini berhasil atau gagal, siapa ya? Nah, pada posisi itulah ada sebuah tadi, ada namanya feedback gitu ya. Nah, kegagalan pun tadi bisa umpan balik tentang mengubah strategi. Oh, kayaknya kemarin saya salah langkah deh. Oh, kemarin kayaknya saya pendekatannya keliru deh. Oh, kayaknya kemarin saya mendapatkan referensi tentang pengetahuan keilmuan kayaknya tidak tepat deh dengan sebuah konsep atau sebuah tujuan program atau teman-teman ketika membuat sebuah produk gitu ya. Kayaknya referensinya kurang tepat ya gitu ya. Nah, tadi juga kegagalan ada peristiwa yang serupa karena apa? Keduanya bagian dari proses yang sama gitu ya. Jadi kalau bayangkan gitu ya, sekarang kan lagi model apa? Peta gitu ya, baca peta gitu pakai GPS. Jadi saat kita salah belok itu kan kegagalan. Nah, pasti GPS kalau kalau ketika saya karena saya seorang pendaki ya, jadi saya pakai pakai suntuk ketika saya mau mendaki sesuatu gitu. Jadi ketika saya salah jalur, si GPS itu memberikan informasi koreksi gitu ya. Atau ketika teman-teman deh pakai Google Map dari rumah gitu ya menuju tempat tertentu, ketika kita salah jalur kan si GPS mengingatkan gitu ya, putar balik gitu ya. Anda keliru gitu dan sebagainya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kegagalan adalah sebuah sebuah proses gitu untuk me-warning, me-aware diri kita untuk oh ya, tadi itu saya keliru ya, gitu. Kemudian juga ketika kita beloknya benar gitu ya, SIM Google Map juga menginformasikan Anda telah sampai pada titiknya gitu, sebagainya gitu ya. Artinya apa? Si GPS informasikan kepada kita, kamu tuh udah sampai ya. Nah, begitu juga diri kita. Ketika kita sampai pada sebuah titik keberhasilan, dia akan menginformasikan kamu tuh telah berhasil gitu ya. Terus kalau kamu sudah berhasil, nih apa nih yang akan kamu berikan keberhasilan dirimu gitu dan sebagainya. Nah, jadi kemudian yang kenapa sebuah peristiwa kegagalan dan keberhasilan itu serupa, perbedaannya yang ada di label emosinya, gitu ya. Jadi ketika kegagalan dan keberhasilan, kita kasih label bahwa apa? Kegagalan dan keberhasilan itu adalah sebuah pengalaman. Kegagalan juga sebuah pengalaman yang kita sudah lalui, begitupun juga keberhasilan, sebuah pengalaman yang sudah kita lalui. Itu ya. Dan kemudian ketika dalam sebuah keberhasilan atau kegagalan, kan itu ada sebuah data-data ya. Data-data experience yang sudah kita lakukan. Karena kita mengalami sendiri gitu ya. Gimana kita berhasil, gimana kita gagal. Itu ada sebuah data yang bisa jadi itu penting. Jadi kalau dalam sebuah konsep pendidikan pengalaman, saya ambil sebuah sederhananya adalah ada 3 siklus. Pertama adalah siklus yang namanya concrete experience. Apa itu concrete experience? Adalah ketika kita dihadapi pada sebuah peristiwa nyata gitu ya. Kita melakukan sesuatu, kita beraktivitas secara emosional, intelektual, fisikal gitu ya. Ada sebuah peristiwa itu saya pastikan ada 3 energi tersebut. Ada rasa sedih, di mana rasa sedih ada di emosional. Kita diminta untuk mengeluarkan ide-ide, ada di intelektual. Kita diminta oleh dalam sebuah peristiwa untuk bergerak, melakukan sesuatu, ada di fisikal. Nah, artinya dalam dalam 3 energi tersebut, saya bisa pastikan ada sebuah data-data yang teman-teman bisa simpan di memori pikiran gitu ya, baik gagal maupun keberhasilan. Dan saya bisa memastikan bahwa memori itu sulit untuk dihapus tapi bisa diabaikan gitu ya. Karena kan tadi peristiwa itu misalkan kalau teman-teman pengen melupakan sebuah kegagalan kan di situ pasti tadi ada aspek-aspek visual, ada aspek auditory gitu ya, ada aspek kinestetik gitu ya, eh, dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman, pertanyaan saya, ketika teman-teman ada sebuah peristiwa dan peristiwa itu ingin teman-teman lupakan,
itu bisa dengan saat teman-teman dalam pikiran itu seperti kita nonton bioskop. Jadi pikiran itu ada seperti nonton bioskop. Jadi dalam pikiran itu, kalau kira-kira teman-teman ingin melupakan sebuah peristiwa yang bentuknya misalkan gambar, foto, kan pertanyaannya ketika kita pengen melupakan sebuah peristiwa tersebut dalam bentuk peristiwa, gambar, pertanyaan saya, si gambar itu akan kita jauhkan atau kita dekatkan? Kalau teman-teman ingin melupakan, saya bisa pastikan dijauhkan. Kemudian secara pertanyaannya auditorinya, apakah gambar itu akan kita beri suara? Kalau teman-teman ingin mengabaikannya, nggak usah diberi suara. Biarkan dia senyap gitu ya. Apakah teman-teman gambar tersebut diberi warna? Kalau tidak mau diingat, artinya jangan diberi warna. Biarkan dia blur. Pertanyaannya, kalau teman-teman mau lupakan, itukah di frame atau dibiarkan bias? Kalau pengen melupakannya, itu dibiarkan bias. Kalau semakin di frame, itu kan semakin mengingat gitu ya. Tapi kalau kita pengen mengabaikan, itu semakin kita jauh. Gitu. Makanya tadi, setiap peristiwa ada sebuah data-data yang kita bisa putuskan gitu ya. Makanya empat aspek ini sebagai purpose bahwa kegagalan dan keberhasilan adalah peristiwa yang serupa. Apa yang membedakannya? Membedakannya diri kita yang memberikan label pada sebuah peristiwa tersebut, gitu ya. Nah, eh, makanya tadi ketika kita bahwa ingin kalau bicara besarnya bahwa kita bisa belajar dari kegagalan, jadi kalau dalam deskripsi sebuah mindset dari para tokoh-tokoh pemikir gitu ya, mindful failure adalah kesadaran penuh untuk apa? Untuk memahami sebuah peristiwa. Peristiwa yang kita fokus adalah dari peristiwa kegagalan. Bisa nggak belajar dari kegagalan? Ya sangat bisa gitu. Karena datanya kan tadi sebuah peristiwa eh, yang isinya adalah panca indera dan itu penuh dengan informasi-informasi gitu ya. Pertanyaannya, bisa nggak kita merubah itu? Bisa. Pertama adalah ubah mindsetnya. Ketika kita mengubah mindset, maka hidupmu akan berubah. Apa yang kita dirubah? Kalau dalam kalimat NLP itu kan ada semantik gitu ya. Jadi kalimat-kalimat misalkan kita bangun sebuah kalimat saya adalah orang yang gagal, saya adalah orang yang gagal, saya ada orang yang gagal berterus itu menjadi belief system dalam dalam diri kita dan pikiran kita. Oh ya udah saya ada orang yang gagal. Jadi ketika kita punya mindset saya ada orang yang gagal gitu ya, akan ke depannya akan membutuhkan sebuah mindset dan lama kelamaan akan jadi sebuah karakter. Nah, makanya kalau dalam NLP kegagalan bukan akhir, tapi dia feedback yang berharga untuk membuka jalan menuju versi yang lebih baik. Kan pertanyaannya dari dulu gitu ya, sejak zaman hadir ke kehidupan manusia di dalam bumi ini, memang tidak ada atau memang tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Kok saya belum menemukan gitu ya eh, apa cerita-cerita histori-histori orang-orang yang terdahulu gitu ya, dia tidak mengalami kegagalan. Kok enggak ya? Tapi tadi ada juga orang yang dia menemukan kegagalan, tapi dia beri label yang berbeda. Misalkan kalau kalau sekarang ada beberapa kalimat gitu ya, kegagalan adalah awal dari keberhasilan, misalkan gitu ya. Itu kan tergantung tadi mindsetnya kita memberi label terhadap terhadap dua peristiwa tersebut. Nah, makanya mindful failure adalah dengan kesadaran diri bahwa kita menerima itu sebuah kegagalan, ya udah itu adalah sebuah kegagalan. Toh semua manusia juga pastilah ya mengalami sebuah kegagalan, mungkin dalam sebuah bentuk peristiwa yang berbeda. Artinya kegagalan itu hal yang biasa dalam sebuah kehidupan gitu ya. Jadi jangan jangan punya mindset berpikirnya bahwa gagal itu adalah kita habis, kita tidak punya kesempatan. Bisa jadi kalau kalau kita gagal dalam sebuah bidang, kan pertanyaan ke belakangnya adalah mungkin itu bidang yang tidak cocok buat saya. Kalaupun itu memang saya menekuni, oh berarti ada cara-cara yang harus saya perbaiki nih, gitu ya. Nah, dalam gagal itu sebetulnya banyak belajar. Nah, kalau izin, jadi kalau dalam sebuah konsep agama gitu ya, dalam sebuah konsep agama, kok saya lebih suka eh, diujinya adalah dengan sebuah kegagalan dibandingkan keberhasilan gitu ya. Kenapa?
Karena keberhasilan kuat dengan euforianya, kuat dengan kesenangannya. Jadi dia terkadang jadi lupa gitu ya. Tapi kegagalan, kadang-kadang kegagalan itu acap kali gitu ya, lebih dekat dengan diri kita, lebih dekat dengan diri kita, mengetahui siapa kita, lebih banyak reflektifnya ya daripada keberhasilan. Coba teman-teman pasti pernah lah mengalami sebuah kegagalan. Pertama, ketika kita mengalami kegagalan, biasanya kan kita duduk, kemudian tanda kutip gitu ya, kita mungkin ada rasa sedih. Boleh sedih, boleh, tapi jangan berkelanjutan gitu ya. Ada rasa sedih, kita duduk kan kita langsung reflektif ya sama diri sendiri. Kok kenapa saya gagal? Kok orang berhasil? Itu kan reflektif. Tapi ketika berhasil, kadang-kadang dirayakan dengan sebuah keberhasilan gitu ya. Walaupun di sisi tertentu bisa refleksi, ya akhirnya ya saya berhasil ya terima kasih saya sudah berhasil. Tapi kecenderungan yang lebih dekat dengan memahami diri kita adalah ketika kita diuji dengan sebuah kegagalan. Makanya kegagalan adalah jadi cermin yang positif buat diri kita untuk kembali menata masa depan gitu ya dengan kita belajar dari segala pengalaman yang terjadi. Nah, kenapa saya coba hantarkan dengan sebuah konsep NLP? Jadi NLP itu cara otak melakukan proses pengalaman. Pengalaman itu berupa apa sih? Ya tadi berupa sebuah peristiwa yang kita alami, peristiwa yang kita bisa juga yang orang alami, orang menceritakan kepada diri kita dan kita mendengarkan pengalaman itu adalah sebuah cara dia memproses tuh. Nanti otak itu memproses. Kadang-kadang kan ada orang yang dia jadi tempat curhatan gitu ya, dan kadang-kadang kita capek sendiri karena terlalu banyak orang yang curhat sama diri kita sehingga proses otak kita overload gitu ya. Nah, orang-orang kayak gitu ada, cuman kan mungkin dia pandai menetralkan kembali dan tidak terlalu terlalu gitu dalam masalah orang lain. Jadi para konselor dan sebagainya gitu ya. Itu terkadang saya kan ada beberapa pasien gitu yang terkait dengan saya kan seorang hipnoterapi. Mereka tuh banyak gitu, awal banyak bercerita dan sebagainya. Tapi kan akhirnya saya kan punya teknik tertentu untuk menetralkan diri dan sebagainya. Itu neuro jadi cara otak manusia memproses sebuah pengalaman. Kemudian dari linguistik bahasa ya teman-teman. Jadi tata bahasa dan sebagainya itu sangat mempengaruhi. Teman-teman coba aja terus berulang. Saya tidak bisa, saya takut, saya orang gagal. Saya melihat itu kalau melihat wah semua semua kalimat-kalimat kita jadikan sebuah standar gitu ya kita untuk menghadapi sesuatu. Kemudian ada programming adalah tadi program kan sebuah proses, sebuah sistem. Artinya kalau ada program, artinya itu program. Jadi program cara manusia memproses sebuah pengalaman kan ada program kita bisa pelajari. Kenapa orang itu berhasil, kenapa dia sukses. Itu kita bisa lihat, oh mungkin dia membangun cara berpikirnya. Oh dia mungkin membuat aktivitas habitnya yang berbeda dengan kita. Nah itu yang disebut NLP. Nah di dalam NLP ada banyak ya, ada preposition gitu ya atau prinsip-prinsip. Nah saya ambil yang prinsip yang tentang kegagalan aja gitu ya. Jadi kalau dalam NLP ada yang kalimat there is not failure only feedback. Jadi ya kegagalan itu adalah sebuah informasi ya. Informasi apa ya? Untuk informasi tentang perbaikan, informasi bahwa kita harus bertumbuh, sebuah informasi bahwa kita harus banyak memperkaya pengetahuan gitu ya. Sebuah informasi bahwa kita harus ada perubahan-perubahan misalkan terkait dengan cara berpikir, terkait dengan kebiasaan, terkait kita menangani sebuah problem dan sebagainya atau terkait dengan kayaknya ada hal-hal deh yang apa dalam diri kita misalkan gitu ya kita kok saya terlalu moody ya kok saya terlalu egois ya kok saya terlalu denial ya kok blocking diri saya kok terlalu banyak ya sehingga ketika dapat informasi tertentu kok saya kecenderungannya menolak dulu dibanding menerimanya gitu. Nah itu kan tadi adanya di sebuah peristiwa tadi sebuah kegagalan ya. Kemudian ada yang namanya proposition, the map is not territory. Jadi pandangan kita terhadap sesuatu itu belum tentu realitas sebenarnya gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Ketika saya cerita sesuatu, saya ceritakan misalkan tentang gajah.
Saya ceritakan ke gajah, ke teman saya yang A. Gajah adalah sebuah binatang yang lucu gitu ya. Karena saya si Bona itu kalau di zaman saya kan ada majalah Bobo itu lucu gitu ya. Dia punya belalai gitu. Kemudian dia makan gitu ya. Dia makan yang apa yang segar gitu ya, makan daun-daunan, buah-buahan gitu ya. Kemudian si A itu menceritakan ke B. Pertanyaan saya, apakah akan sama ceritanya seperti yang saya ceritakan? Saya pastikan tidak. Karena sebuah cerita yang kita ucapkan itu banyak mengandung apa kondisi diri kita, kemudian perspektif orang lain yang berbeda melihat tentang sebuah gajah itu sendiri. Bisa jadi ada tambahannya, ya tuh gajah itu makannya rakus. Padahal kan saya hanya bercerita bahwa si gajah itu makannya sayur-sayuran, buah-buahan, gitu ya, dan sebagainya. Tapi ketika si orang menceritakan ke orang berikutnya, itu pasti ada tambahannya. Dan Hanan dari mana? Ya dari pengalaman dia tentang gajah. Dari apa kondisi emosi. Mungkin dia menceritakan si gajah itu sedang dalam posisi moodnya gitu ya nggak bagus gitu. Jadi dia menceritakan gajah dengan emosinya gitu. Makanya saya bilang the map is not your territory. Jadi apa yang kita pikirkan itu belum tentu realitas sebenarnya gitu. Kemudian if you what you are doing is not working, do something aja. Jadi fleksibilitas lebih penting dari kekuatan. Gitu. Kenapa fleksibilitas? Karena dalam LNLP fleksibilitas itu penting. Kalau kaku gitu ya, kalau kita kaku menerima sebuah informasi, saya berpikirnya kok hidupnya akan menjadi tampak tampak nggak dinamis gitu ya. Melihat sesuatu full gitu ya. Jadi tidak tidak ada meaningnya gitu. Orang manusia yang fleksibel itu pasti mampu mendapatkan meaning gitu ya. Karena dia tidak hanya melihat satu sudut sebuah peristiwa. Dia banyak melihat perspektif dari sebuah peristiwa. Oh iya ya, mungkin Allah mengingatkan atau Tuhan mengingatkan saya untuk lebih dekat. Oh iya ya, mungkin saya kurang kurang dapat doa dari orang tua. Itu kan fleksibilitas. Tapi kalau orang yang kaku gitu, ketika melihat sebuah peristiwa, oh ya udah ya Allah, ini adalah bencana buat saya, harus saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah utuh gitu. Tapi kan ada orang-orang yang dia bersyukur, gitu, ketika dapat sebuah bencana, dapat sebuah musibah, dapat sebuah kegagalan, bahkan dia mungkin bisa lebih mature ya, lebih dewasa gitu ya, ketika melihat sebuah peristiwa kegagalan, dia dapat lebih banyak insight-nya dibanding mungkin bisa jadi tadi saya bilang teman-teman yang keberhasilannya gitu terlalu berlebih sehingga dia tidak belajar. Tapi teman-teman yang gagal gitu ya, dia bisa mengambil makna gitu terhadap sebuah kegagalan. Nah, ini yang saya bilang bahwa ada realitas eksternal tadi ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium gitu ya, apa yang kita cap gitu. Pertanyaan saya, kok teman-teman ketika melihat es kok tahu itu dingin? Nah, pasti kan ada memori di dulu gitu ya. Dia oh kalau yang bentuknya seperti itu adalah es dan itu dingin. Memori menyimpan gitu ya. Jadi memori itu bisa menyimpan sebuah informasi-informasi, peristiwa-peristiwa yang teman-teman alami. Bentuknya tadi apa yang kita dengar, apa yang lihat dan sebagainya. Kemudian ada realitas internal. Realitas internal adalah isinya tadi dalam pikiran-pikiran kita tuh melebalkan sebuah peristiwa. Nah, ini yang disebut dengan konsep komunikasi human model gitu ya. Nah, di dalam sebuah konsep ini kan segini. Saya bisa pastikan dalam pikiran teman-teman itu isinya asumsi. Asumsi benar menurut saya, salah menurut saya gitu ya. Artinya kalau menerima sebuah peristiwa eh, terlalu dalam dan terlalu eh, tidak fleksibel gitu, akhirnya akan berbicara di dalam tataran asumsi. Oh, so saya kan begini. Oh, ini kan terlalu banyak gitu. Karena pertanyaannya, kenapa kalau pengen tahu itu kebenaran atau kekeliruan atau kesalahan, kan tidak ada salahnya asumsi kita ceritakan sama orang luar gitu ya. Kok saya begini ya? Menurut kamu gimana sih gitu ya? Nah, artinya ada sebuah informasi validitas tentang asumsi kebenaran kita atau kekeliruan kita. Oh iya, ternyata saya salah ya.
Karena apa? Perspektif orang kan banyak gitu ya. Jadi jangan terlalu lama bermain di perspektif diri sendiri. Akhirnya kalau kita terlalu banyak bermain di area perspektif sendiri, kita bermain di asumsi sendiri, teman-teman akan melihat kegagalan dan akhirnya keterpurukan. Tapi kalau teman-teman bisa menceritakan sebuah asumsi diri kita kepada orang lain, dan bisa jadi kita mendapatkan perspektif dari orang lain. Nah, ketika kita dapat sebuah peristiwa, realitas eksternal masuk ke dalam pikiran, gitu ya. Nah, dalam pikiran itu ada sebuah filter, gitu ya. Ada sebuah filter. Jadi filter dalam pikiran itu karena dalam ilmu NLP manusia itu sebuah benda apa? Sebuah sosok yang pandai memanipulatif sebuah informasi. Jadi manusia itu pandai memanipulasi informasi itu pandai. Nah, manipulasi kan bisa dalam sebuah bentuk kebermanfaatan atau memanipulasi dalam bentuk sebuah ketidakbermanfaatan. Jadi, jika ada sebuah informasi di luar, kita tuh ada filternya, bisa dong menghapus sebuah informasi. Ya bisa dan memang harus dihapus. Ada beberapa kalau tidak dihapus ya bayangkan teman-teman masukkan sebuah peristiwa dunia setiap hari dalam pikiran kita. Artinya kan pikiran kita punya keterbatasan untuk menampung sebuah informasi. Nah, artinya ketika teman-teman ada peristiwa yang kira-kira itu tidak membuat saya untuk bertumbuh, tidak membuat saya untuk lebih baik, ya ngapain disimpan, gitu ya. Ya perlahan-lahan aja gitu ya, diabaikan, diabaikan, diabaikan. Udah sekian tahun pasti rasanya berbeda. Misalkan teman-teman ada sebuah kegagalan, ya sudahlah ini kegagalan mungkin sebuah awal saya untuk menjadi lebih baik. Hari demi hari terus berlanjut, berlanjut, berlanjut. Rasanya itu akan berbeda. Jadi kegagalan kita saat ini yang rasanya mungkin kok begini ya. Kemudian teman-teman juga merasakan lagi rasa rasa itu diingat kembali di sekian tahun kemudian, pasti akan berbeda gitu ya. Akan berbeda. Nah, artinya tadi teman-teman bisa menghapus sebuah informasi tersebut gitu ya. Kemudian ada sebuah contohnya gitu ya. Ada dalam pikiran kita delesinya saya nggak punya kelebihan. Ya masa sih nggak punya kelebihan gitu ya. Kok saya nggak yakin gitu ya teman-teman tidak punya kelebihan. Ketidaksempurnaan mungkin gitu ya. Karena kesempurnaan kan milik milik BEM ya, Andra Backbone gitu, ya. Sempurna gitu ya. Karena saya pastikan bahwa kesempurnaan itu ya milik Sang Maha Pencipta gitu. Jadi kalau teman-teman pengen sangat-sangat sempurna, saya pikir ya akan melebihi kodrat kita sebagai manusia gitu. Untuk mendekati kesempurnaan, ya. Tapi untuk menjadi orang yang sempurna, kok saya nggak yakin ya. Pasti teman-teman melebihi penciptanya dong, gitu ya. Kemudian tadi kita bisa dialesi, saya nggak punya kelebihan, boleh dong diganti fokus pada apa yang masih Anda bisa dalam kendali diri kita. Pertanyaannya, apakah hasil dalam kendali kita? Hasil bukan dalam kendali kita. Hasil di luar kendali kita, gitu ya. Yang dalam kendali kita adalah lakukan yang terbaik, do the best, kita ikhtiar. Kita serahkan hasil-hasil itu kepada Sang Maha Pencipta. Apakah hasil itu layak buat saya atau tidak layak, gitu ya. Jadi kegagalan itu bukan berarti tidak mampu. Bisa jadi kegagalan itu memang belum pada waktunya, belum pantas kita untuk menerimanya, belum layak kita untuk mendapatkannya. Mungkin ketika suatu saat nanti teman-teman sudah layak, keberhasilan akan mudah kok dicapai gitu ya kalau memang sudah pantas gitu. Jadi bisa melihat dari perspektif yang lain. Kemudian di dalam pikiran itu ada yang namanya distorsi. Distorsi itu yang berulang-ulang bilang saya memang bodoh gitu ya. Nah, pisahkan dong antara kegagalan dan identitas diri. Karena kegagalan tidak berkorelasi langsung dengan sebuah kebodohan gitu. Pasti ada aspek lain gitu ya. Ada aspek-aspek yang lain tadi yang saya ceritakan.
Nah, kita bisa mendistorsi itu bahwa pisahkan kegagalan dengan identitas sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ada generalisasi. Generalisasi itu mengumumkan. Contoh gitu ya. Semua geng motor adalah kriminal. Jawabannya ya bisa tidak. Kita bisa mengumumkan. Kita bisa mengumumkan saya adalah orang yang paling bahagia di dunia. Boleh dong? Ya boleh. Saya adalah orang setiap hari bangun saya paling bahagia. Mengumumkan pertanyaan kan bisa ya bisa tidak. Tapi kita sudah membangun membangun diri kita dengan sebuah vibe, gitu, dengan sebuah nilai-nilai saya adalah orang yang paling bahagia. Kenapa saya bilang gitu? Karena peristiwa difilter itu maksudnya kemana sih? Masuknya adalah ke dalam ini di sini namanya mood. Mood ini suasana hati. Jadi ketika ada sebuah peristiwa kita filter, habis kita filter larinya ke mood, suasana hati. Nah si mood ini akan kemana sih? Si mood ini akan memerintahkan mana? Sistem aliran darah, sistem pencernaan, kemana kaki melangkah, gitu ya, kemana tangan harus bergerak. Nah, yang menggerakkan itu apa? Mood. Jadi yang menggerakkan itu, jadi makanya ketika orang gelisah, ketika orang dia gundah gitu ya, suasana hatinya kan tidak resah. Si resah itu akan memerintahkan, dong, jantung, kamu mau bergerak kencang dong. Oh, karena kan dengan kekhawatiran tinggi dia berkencang dong. Asam lambung naik dong, gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi yang memerintahkan konsistensi di dalam tubuh kita adalah mood, suasana hati. Oh, saya kan kemudian ya bisa dirubah. Dari mana? Ya mindsetnya dirubah, filternya. Gitu. Nah, ini yang jadi salah satu trik, bukan trik. Jadi teman-teman ketika mendapati sebuah kegagalan, ya kelola. Kalau kegagalan itu ternyata apa? Kita bisa hapus kok. Ya udahlah, semua orang juga gagal, pernah gagal. Asalkan jangan gagal 2 kali gitu. Udah tahu salah. Dicoba lagi. Diulangi lagi. Nah, artinya itu. Jadi saya tidak yakin kok dalam teman-teman berharap sebuah hasil yang sama gitu ya, tanpa tanpa merubah sebuah prosesnya. Gitu. Jadi yang berharap hasil itu akan berubah kalau teman-teman tidak merubah proses untuk menuju keberhasilan tersebut gitu ya. Nah, eh, ini adalah sebuah software kalau saya bilang ya, sebuah software terkait dengan bagaimana kita bisa mengelola. Jadi sebuah pengalaman atau experience di dalam pikiran kita yang jadi akan jadi sebuah pengetahuan itu didapat dari mana sih? Didapat dari kita dulu dididik di keluarga. Kan pasti orang-orang manusia-manusia di sini mendapatkan apa keunikan berbeda-beda ya. Ketika di rumah dididik oleh orang tua gitu ya. Masuk ke sekolah juga dididik orang sama guru gitu ya, di kampus dengan para dosen dan para sivitas akademikanya itu pasti berbeda. Contoh gitu ya, ada orang yang dididik militer karena bapaknya militer gitu ya. Ketika dia masuk ke sebuah kampus, kemudian ketemu teman yang memang di rumahnya itu ya mungkin anak satu-satunya, dimanja dan sebagainya. Jadi si anak militer itu kan, kok kamu manja banget sih? Kita kan, nah, itu itu adalah ekspresi orang yang memang, oh dia memang diasuh seperti itu. Jadi tidak serta merta orang yang tadi dididik misalkan di rumahnya dengan kemanjaannya, ya nggak keliru juga. Karena dia memang mempunyai experience yang dia memang misalkan diistimewakan. Nah, memang dua-duanya punya dampak gitu ya. Nah pertanyaannya kan orang dewasa itu sudah bisa mengelola dong, mengelola dirinya, sudah berdamai dengan dirinya gitu ya. Terkait bagaimana mengelola dunia, mengelola peristiwa. Nah, terkadang juga informasi-informasi itu kan didapat dari sekolah, lingkungan sosial, apalagi sekarang informasi sudah terbuka ya. Kita bisa lihat media, gitu, kita bisa lihat eh, apa media kan sekarang banyak ya media elektronik, non elektronik, gitu. Kita bisa melihat bahkan kan sekarang udah apa ya, udah digital banget gitu ya. Kita tinggal nanya nanya ChatGPT aja, udah udah terjawab tuh. Tapi kan tidak serta-merta kita menerima letak sebuah informasi yang ChatGPT berikan kan. Kalau kita orang dewasa kan kita bisa mengelola informasi itu. Informasi yang mana yang tepat yang kita sampaikan, gitu, yang bisa kita pertanggungjawabkan.
Kemudian ketika kita mampu mengelola informasi dari sebuah platform digital dan kita mampu mengelolanya, itu kan kita punya rasa tanggung jawab untuk mendapatkan informasi, memperbaharuinya, dan kita ceritakan kembali kepada dunia, ini informasi yang saya dapatkan dan saya tambahkan sebuah informasi itu dengan pandangan-pandangan menurut experience yang saya dapat. Nah, itu namanya disebut interpretasi pikiran. Jadi ketika sebuah informasi kita kelola dalam dalam pikiran kita tambahkan experience kita tambahkan dengan emosi kita, gitu kan. Emosi itu bukan keliru ya, emosi itu kan emosi yang bagus. Rasa senang kan emosi, rasa bahagia kan emosi, gitu ya. Senyuman itu sebuah emosi. Nah, artinya ketika kita menghasilkan sebuah interpretasi pikiran dan interpretasi itu berdampak buat diri kita, orang lain itu dan organisasi kita atau keluarga kita, maka itu akan memunculkan belief, sebuah keyakinan. Gitu ya. Apalagi sebuah konsep ahli, dia jago, terbiasa adalah kita mulai dari repetisi. Jadi pengulangan-pengulangan interpretasi terhadap sebuah peristiwa itu kan akan membentuk belief, keyakinan. Keyakinan bahwa iya saya adalah orang yang hebat, saya adalah orang yang paling bahagia, saya adalah orang yang pasti membahagiakan orang tua, saya adalah pasti orang yang pasti lulus nanti ketika saya harus menjalankan masa studi saya dan saya bisa misalkan punya mimpi jadi menurut gitu ya yang terbaik punya nilai yang baik dan sebagainya atau di sisi akademis dia menyadari bahwa saya ada sebuah kekurangan di akademis kan ada di bidang lain sepertinya kan dunia sekarang di kampus ini kan sudah apa ya di beberapa platform kan juga banyak menceritakan gitu ya berarti banyak teman-teman di kalangan industri judi dan dunia pekerjaan itu yang tidak juga gitu ya mengutamakan nilai akademis, tapi ada nilai-nilai lain yang jadi pertimbangan gitu ya. Pertimbangan lain yang jadi bisa ketika teman-teman punya keahlian lain bisa juga menutupi sebuah kelemahan akademiknya. Akademik penting nggak? Ya penting, tapi kan teman kita punya batas kemampuan. Bisa juga kan teman-teman memang masuk kampus gitu ya, misalkan tidak sesuai dengan keinginannya, tidak visionnya. Cuman ini kan udah dijalankan sekian tahun. Ya masa kita sudah mulai kita tidak mau tuntaskan? Ya tuntaskan, tapi kan kita cari motivasi lain ya sudah saya selesaikan ini, tapi mungkin nanti saya akan mencari di bidang yang lain. Salah, ya nggak salah. Kan hidup kan adalah pilihan. Dan sekolah adalah atau kuliah adalah sebuah proses kita untuk bisa menganalisa sebuah peristiwa. Kita belajar berorganisasi, kita belajar membangun pola pikir, gitu ya. Kita membangun manajemen diri, gitu kan di kampus itu ada. Bagaimana kita mengelola waktu, gitu kan. Bagaimana mungkin buat teman-teman yang kaos jauh dari orang tua, mengelola keuangan, gitu dan sebagainya. Nah, maka dari sebuah keyakinan hadirlah yang terbentuklah mindset. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman gagal, ditafsirkan yang berbeda dong, gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya punya kekurangan gitu ya, punya pengalaman, aku malu bicara, aku nggak bisa ngomong di depan orang lain, itu diulang-ulang terus, beliefnya akan semakin turun gitu ya. Itu akan mendowngrade diri kita. Dan kalau saya bilang itu manusia yang kufur gitu, maksudnya kufur nikmat, yang masa sih Allah kasih kasih sebuah kelebihan, tidak berterima kasih dengan menunjukkan ini saya dikasih kuasa, dikasih kelebihan sama Tuhan, pertanggungjawabannya apa? Kelebihan kita yang kita harus berikan kepada orang lain. Jadi kita dianggap sama orang lain punya peran dalam kehidupan itu ya. Pasti semua orang punya perannya masing-masing. Nggak bisa kita samakan peran yang sama. Karena pasti di orang manusia itu hidup di dunia tadi dengan perannya masing-masing. Gitu. Ketika kita sudah mampu menginterpretasi berulang, membentuk keyakinan, itu jadi sebuah karakter. Nah, ujungnya apa? Ujungnya nanti eh, teman-teman membentuk. Jadi kalau melihat sebuah kegagalan adalah sebuah keterpurukan, terus berulang-ulang, saya pastikan teman-teman tidak akan pernah berhasil. Karena melihat kegagalan keterpurukan. Dan kegagalan lagi, ya saya tidak bisa apa-apa.
Saya tidak dapat, Tuhan tidak adil gitu ya, dan sebagainya. Nah, kecenderungan ketika kita melihat kegagalan sebagai keterpurukan, kecenderungan besarnya adalah kita menyalahkan orang lain, bukannya bercermin sama diri sendiri. Gara-gara kamu sih, wah, itu kan akan semakin terpuruk gitu. Karena kita tidak mendapatkan data yang cukup valid buat diri kita. Coba kalau kita belajar dari kegagalan, bahwa kita melihat sebuah kegagalan adalah proses kita untuk belajar, dalam kegagalan dan keberhasilan ada sebuah data-data. Nah, makanya saya kasih tips-triknya gitu ya, bagaimana sih mengolah sebuah peristiwa. Pertama, ubah mindset, maka hidupmu akan berubah gitu ya. Pertama, saya kasih tipsnya adalah namanya reframing. Reframing itu merubah sebuah eh, sebuah makna atau sebuah nilai. Nah, reframing itu kalau orang-orang yang ingin bertumbuh, ya reframingnya reframing positif gitu ya. Misalkan ubah makna kegagalan menjadi pelajaran atau bahan kita bertumbuh. Contoh kalimatnya, tanamkan dalam diri kita, ini bukan akhir brother gitu ya. Diriku, ini bukan akhir segalanya. Ini adalah pengalihan arah yang lebih baik. Mungkin Tuhan akan memberikan hadiah yang lebih baik daripada ini. Nah, itu kan reframing. Jadi ada sebuah peristiwa, kita reframe kegagalan menjadi sebuah pembelajaran, kegagalan menjadi sebuah makna buat diri kita tanya sama sendiri, oh iya ya, mungkin gagal karena saya lupa telepon mama, gitu. Atau mungkin saya gagal lupa menyampaikan mama, makasih sampai di titik ini saya masih berkesempatan untuk bisa mama papa kuliahkan gitu ya, dan mama tetap bisa rajin kirim transfer dan sebagainya gitu ya. Itu kan bisa bisa kita rubah, bisa di framing. Kemudian ketika kita sudah reframing, kita bisa pasang yang namanya anchoring positif. Jadi anchoring positif kalau di dalam kapal kan anchor itu jangkar ya. Jadi kapal besar itu kan ketika dia biar tidak goyang, ketika di laut di pelabuhan itu kan dia lempar jangkar. Nah, dalam manusia juga kita siapkan anchoringnya. Anchoring itu motivasi lah ya, motivasi diri. Ketika gagal, kita demotivasi, kehilangan arah, anchoringnya apa? Ya kita harus pasang misalnya anchoringnya, saya kuliah ini untuk membahagiakan orang tua. Dep, sudah itu anchoring. Jadi ketika kita jatuh, kegagalan, lempar anchornya. Oh iya, saya berjanji sama diri saya bahwa saya akan membahagiakan orang tua. Si anchor itu akan menahan gitu, biar teman-teman tidak terpuruk. Misalkan lagi, anchoringnya adalah saya sudah berjanji bahwa sama mama kalau nanti saya lulus, saya bekerja, saya berjanji bahwa saya akan memberikan umroh gitu, atau mempergikan ke Vatikan dan sebagainya. Saya udah janji ke tempat-tempat ibadah gitu ya. Ketika kita jatuh, lempar anchornya sehingga kita tidak goyang gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya anchor, jadi ketika kita kegagalan, dihajar ombak besar gitu ya di pelabuhan, itu akan kemana-mana tuh. Sama diri kita juga ketika kita kehilangan demotivasi, kehilangan arah karena sebuah kegagalan, pasti teman-teman akan terpuruk. Karena apa? Tidak memiliki anchornya. Anchoringnya tidak memiliki. Nah, mulai saat ini, buat teman-teman yang sudah memiliki anchor, ketika kehilangan arah, jangan sampai terpuruk, segera lemparin anchoringnya. Nah, buat teman-teman di sini yang belum punya anchoring, siapkan anchoringnya. Siapkan dalam diri kita, oh ya, saya tuh dari desa kuliah ke kota, ketika saya pulang, saya ingin membangun desa saya dengan ilmu yang saya miliki di kota. Ketika teman-teman terpuruk karena kegagalan, segera lempar anchornya. Itu yang akan menahan teman-teman dari keterpurukan. Yang ketiga adalah yang namanya future pacing gitu ya. Jadi future pacing itu sebuah tatapan gitu ya, tatapan masa depan. Jadi kita bayangkan ketika masa depan itu ketika kita lulus nanti datang keluarga, keluarga bahagia, kemudian kita pakai toga terharu gitu kan, dikasih kebanggaan, kita dapat gelar dan sebagainya, dan siap mengarungi kehidupan sebagai seorang profesional. Kita bayangkan diri kita gitu. Jadi ketika gagal, ketika kita bayangkan, iya ya, saya bayangkan bahwa di masa depan nanti ketika saya lulus, kok saya bahagia ya ketika lihat orang
Gua tersenyum, makasih ya nak, kamu berhasil. Ya makasih mama. Wah, itu future facing itu untuk menarik masa depan gitu, untuk lebih dekat gitu. Jadi kita terpuruk, jatuh, kita bikin future facingnya. Gagal baru gini aja. Di depan banyak kok tantangan. Anggap sebuah gagalan itu jadi challenging kita untuk lebih baik. Ya itu tantangan. Oh, masa baru gagal ini saya harus terpuruk sih. Saya harus bangkit dong. Segera bangkit. Dari anchoringnya gitu ya. Kemudian tadi yang berikutnya adalah well performed outcome gitu ya. Apa? Ya kita rancang kembali tuh. Rancang kembali sebuah goal. Jadi kalau teman-teman kan ada goalnya itu yang kita sering sebut SMART itu ya. Ada spesifik, itu bisa diukur, terukur, dalam jangkauan, realistis, dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman harus setelah gagal, segera bikin lagi tujuan-tujuan tadi untuk memperbaiki. Oh mungkin gagal itu tadi ini tidak realistis nih, karena mungkin saya tidak punya sumber dayanya. Sumber dayanya apa? Oh, kemarin itu saya kurang baca mungkin ya. Oh kemarin itu saya kurang 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 apa? Kurang banyak ngobrol kali ya dengan para orang-orang praktisi, dengan para para dosen dan sebagainya, atau dengan para teman-teman yang mungkin sudah mengalami itu. Nah makanya keluarkan kalimat bukan saya ingin sukses, tapi saya ingin memperbaiki proses komunikasi tim saya dalam jangka waktu ke depan. Nah jadi gitu. Jadi bisa jadi eh, goal kita apa kita gagal itu karena tadi kita tidak tidak membuat sebuah goal yang spesifik. Keren sih goalsnya, cuman kita tidak punya sumber dayanya atau kurang sumber dayanya sehingga kita merasa kok gagal ya. Nah makanya kalau orang yang mindset melihat kegagalan adalah sebuah pembelajaran, kita bisa melihat kembali, oh ini kok gue bisa belajar ya. Kayaknya ada hal-hal deh yang harus saya kembali pelajari gitu ya. Kayaknya mungkin saya kemarin terlalu 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 apa? Istirahatnya terlalu kurang gitu ya. Sehingga dipaksakan kita untuk banyak baca gitu ya. Cuman kita tidak melihat bahwa tubuh kita juga memerlukan keistimewaan gitu ya, memerlukan jatah-jatahnya dia. Kalau tubuh memang jatahnya istirahat, ya istirahat. Kita nggak bisa paksakan hak tubuh kita untuk istirahat. Misalkan tubuh kita sedang lelah, ya istirahatkan. Atau tubuh kita misalkan perlu perlu semakin tenang, damai, ya kembalilah beribadah. Ya, berdiskusilah dengan Tuhan Sang Maha Pencipta bahwa Tuhan tenangkan, mudahkan, lancarkan gitu ya. Hamba sedang gelisah, galau, berikanlah hamba kekuatan gitu ya. Kan gitu. Nah, makanya mindset yang sangat penting ya untuk tadi untuk merubah belajar bahwa kegagalan tak serta merta akan mengakhiri hidup kita. Bahwa kegagalan itu bukan keterpurukan. Orang-orang yang melihat kegagalan sebagai keterpurukan adalah orang-orang yang tidak punya motivasi diri. Kedua, orang tidak punya goal, tidak punya tujuan. Yang ketiga, manusia yang tidak bertanggung jawab. Karena kegagalan keberhasilan ya sama-sama aja sebuah peristiwa. Gitu. Kenapa nggak kegagalan kita rubah jadi keberhasilan? Ya bisa-bisa aja. Tinggal kita kasih label uh, tersebut gitu ya. Itu mungkin. Jadi jadi kegagalan adalah gagal itu bagian dari perjalanan. Jadi kalau teman-teman katakanlah mau mendaki gunung gitu ya, untuk mencapai puncak kan teman-teman pasti siapkan ya, siapkan kebutuhan. Kira-kira saya akan berapa hari mendakinya. Eh, Kalau ada hal-hal yang tidak penting kayaknya nggak bisa dibawa karena itu terlalu berat dan mengganggu perjalanan gitu ya. Jadi life is journey. Jadi kalau journey perjalanan adalah enjoy your life. Jadi perjalanan itu ya memang harus dipersiapkan dan dalam perjalanan itu teman-teman harus menikmati perjalanannya. Kalau ada beban-beban yang terlalu berat dan tidak penting untuk di masa depan, ya ditinggalin aja gitu. Ngapain kita bawa untuk menikmati perjalanan? Kalau kita bawa beban gitu ya untuk menghadapi perjalanan kita ke depan,
kemudian si bekal yang menjadi beban itu tidak menjadi juga membantu diri kita untuk menjadi lebih baik, ya nggak perlu dibawa, tinggalin aja. Tinggalin, kita menikmati perjalanan ya. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi yang bangkit dengan makna baru. Jadi ketika kita jatuh, gagal, reframe, buat sebuah makna baru dalam kehidupan kita, buat sebuah pembelajaran bahwa uh, show must go on, perjalanan tetap harus dilanjutkan, aksi terbaik kita di panggung juga harus kita tampilkan. Jangan orang-orang yang mempermasalahkan remeh-temeh gitu ya, yang kira-kira masalah-masalah yang tidak penting kita jadikan sebuah hal yang besar gitu ya. Kemudian orang yang orang yang berhasil, orang yang tidak mengeluh, karena bisa jadi keluhan itu tidak akan membuat kita, tidak akan merubah takdir, tapi bisa jadi rasa syukur kita yang membuat bisa merubah takdir. Mungkin itu Kak Meli. Kalau ada pertanyaan, mari let's discuss. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang begitu luar biasa ya Bapak ya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung menyalakan mic-nya atau mengetik pertanyaannya di kolom chat. Kita sudah membahas begitu luar biasa. Ternyata kegagalan itu bukan akhir dari segalanya ya Pak, tapi kegagalan itu Yes. sebuah komponen penting untuk membawa kita menuju jalan keberhasilan. Jadi pelajaran ya Bapak ya. Ya. Dan tadi bagaimana kita mengelola mindset kita untuk berpikir positif sehingga menjadi karakter yang baik. Luar biasa sekali Bapak. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Silakan menyalakan mic-nya atau mengetik di kolom chat. Ayo teman-teman, mungkin ini bisa menjadi hal apa ya positif buat kita. Nanti kita bisa belajar bagaimana untuk menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena semua orang pasti merasakan kegagalan ya teman-teman. Oke, udah ada satu pertanyaan ya teman-teman di kolom chat. Saya akan membacakan pertanyaannya. Izin bertanya Kak, untuk seminar ini ada oh jelas ada ya teman-teman. Absensinya akan dibagikan di akhir webinar kita pada siang hari ini. Mungkin saya akan bertanya kepada Bapak ya sedikit pertanyaan Ya. karena saya dari jurusan fisioterapi. Hmm. Benar kata Bapak tadi neuron itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak ketika ketika kita merasa gagal, itu muncul muncul kegagalan itu tidak langsung begitu saja, Bapak ya. Adakah uh, apa namanya? Adakah awal gitu biar kita mengetahui oh ternyata kegagalan, oh saya lagi gagal gitu. Biar kita aware juga dengan kegagalan ini. Bagaimana mengatasinya, Bapak? Mengatasi jangan sampai gagal gitu mungkin ya. Ya, jangan sampai kita gagal karena kita sudah Uh, gagal sebelumnya. Jangan sampai gagal lagi gitu, Pak. hmm. Mungkin Kalau seperti gagal itu, Pak. tidak ada jaminan gitu ya, ketika ke depan kita tidak gagal lagi gitu ya. Yang pasti kita jangan melakukan kegagalan yang sama. Jangan sampai kita melakukan kegagalan yang sama gitu. Jadi
Pertama, ketika kita gagal, kita pelajari tadi struktur langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Baik, Bapak. Ketika kita sudah belajar, kita jangan melakukan hal yang sama, bisa dipastikan bukan gagal yang sama, tapi mungkin bisa gagal lagi. Kan karena banyak kan orang katakanlah Henry Ford gitu ya. Henry Ford itu Yes. kan bikin mobil kan itu udah gagal berapa kali gitu. Artinya kan dia aja gagal 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 gitu. Tapi kan dia akhir menemukan sebuah keberhasilan yang hakiki gitu. Jadi jangan jadikan sebuah kegagalan itu sesuatu hal yang menakutkan gitu. Jadi kan ini hal yang biasa dalam dalam perjalanan kehidupan kita gitu. Nah, biar tidak gagal, tadi pertama memang yang harus kita siapkan, goalsnya harus jelas. Kemudian biar gagalnya tidak memahami nih akan ada potensi kegagalan. Kalau ini terjadi, oh kira-kira ada plan A, plan B dan sebagainya gitu ya. Jadi kita melangkah itu dengan rencana utama. Kemudian ketika menemukan kegagalan kita baca, ah ini kayaknya gagal nih. Ya jangan sampai mentok pada sebuah kegagalan yang full. Ketika kita itu sebuah kegagalan, ya stop. Kemudian kita reframing, bikin sebuah goal baru. Gitu mungkin Teh Mary. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ini ada yang bertanya dari rekan mahasiswa Hernal Jailani. Bapak izin bertanya, apakah kita benar-benar sembuh jika sudah pernah dalam keadaan terpuruk? Bagaimana cara mengatasi rasa takut atau melupakan kegagalan tersebut supaya tidak takut untuk bertindak di masa depan? Terima kasih. Gitu ya. Yes. Sembuh atau tidak sembuhnya, memang itu kan memerlukan sebuah proses gitu ya. Jadi ketika kita mengalami sebuah kegagalan, kemudian kita segera bangkit gitu ya, tak serta merta kegagalan yang lalu itu sembuh langsung. Pertama memang kita butuh proses untuk sembuh total gitu ya. Nah kadang-kadang di suatu tahun berikutnya, di suatu saat kemudian kita bisa kok memunculkan rasa itu, rasa pernah gagal itu. Nah pertamanya dimunculkan rasa gagal itu sebagai pengingat diri kita bahwa kita pernah gagal, atau kita juga merasakan lagi ya udahlah, gue pernah gagal, pasti ini gagal lagi. Nah itu mindset-mindset yang keliru. Tapi mindset yang betul adalah, oh saya tuh dulu pernah gagal dan saya sekarang dalam proses penyembuhan katakanlah gitu ya. Dan lama kelamaan kan seiring dengan waktu si peristiwa itu kok akan buram dengan sendirinya, kan the Herlan ya akan dengan sendirinya. Nah makanya saya bilang tadi, ketika sebuah kegagalan, teman-teman bisa meaningful nggak? Bisa mengambil sebuah makna nggak dari kegagalan itu? Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi di masa depan. Gitu. Tapi kalau sudah kita berulang kali bikin sebuah, udah jadi belief diri kita, bahwa saya akan berhasil, saya akan berhasil, saya akan berhasil, itu kegagalan-kegagalan yang dulu itu lambat laun akan hilang kok. Akan tergantikan dengan diri kita gitu ya. Kita akan jadi seseorang yang besar dengan kegagalan gitu ya. Karena kita mampu belajar dari sebuah kegagalan. Jadi sebetulnya tadi kegagalan itu buat saya bukan bukan sesuatu hal penyakit gitu ya. Bukan juga jadi lawan, bukan jadi lawan. Jadi kita apa berdekatan lah karena perjalanan hidup kita pasti berdekatan dengan gagal berhasil gitu ya. Jadi kalau teman-teman pertanyaannya kalau teman-teman gimana sih supaya tidak takut lagi? Jangan ulangi cara-cara yang sebelumnya. Ada jaminan gagal lagi nggak? Ada gitu. Tapi nggak usah khawatir. Kegagalan jadi hal yang biasa gitu ya. Eh, contoh gitu ya. Contoh nih buat Bang Herlan, De Herlan. Saya ini orang gagal. Saya itu sekolahnya kan dulu di sekolah penerbangan. Saya masuk PLP Curug sebagai calon pilot dan gagal. Tapi apa kegagalan itu saya hancurkan? Apakah ketika saya tidak bisa bergerak lagi? Rugi dong.
gitu ya. Rugi dong hidup saya. Masa ketika gagal jadi pilot saya akan terpuruk. Ketika saya ke bandara, timbul, tuh harusnya saya tuh jadi pilot. Ketika saya naik pesawat, aduh saya ini harusnya di depan. Muncul, ya muncul. Tapi kan saya langsung bisa muncul. Ada sebuah framing yang baru gitu ya. Contoh framingnya, kamu bisa jadi pilot di depan kan karena saya bayar tiket gitu ya. Jadi artinya gaji kamu tuh karena saya yang bayarin tiket. Karena saya bayar pesawatnya gitu untuk saya terbang ke suatu daerah tertentu. Nah, jadi eh, nggak usah terlalu dihiraukan sebuah kegagalan itu semakin dalam. Jadi nanti kita akan namanya apa? Berlebihan berpikirnya itu. Jadi kita terlalu mengkhawatirkan yang terlalu berlebihan, mah itu kan jadi penyakit. Gitu. Gitu, Bang Deheran mungkin bisa menjawab. Baik Bapak, terima kasih. Ini udah banyak teman-teman yang bertanya. Pertanyaan kedua mungkin ya Bapak ya, ada Muhammad Faruk. Izin bertanya Bapak, seringkali ketika seseorang mengalami kegagalan, hal pertama yang muncul adalah rasa kecewa, putus asa, bahkan merasa bahwa dirinya tidak mampu. Namun, jika kita melihat lebih dalam, setiap kegagalan sebenarnya membawa pesan tersembunyi atau pengalaman baru. Ada keterampilan yang terasa dan ada sudut pandang berbeda yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan. Dalam konteks karir maupun pendidikan, bagaimana kegagalan dapat dipandang bukan sekedar sebagai akhir dari sebuah usaha, melainkan sebagai proses pembelajaran yang konstruktif yang justru mempersiapkan individu untuk menjadi lebih tangguh, lebih kreatif, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Sekian Pak pertanyaannya. Mohon dijawab. Ya, ya pertanyaannya sebetulnya sudah dijawab sendiri itu ya. Sudah dijawab Iya, sendiri. Bapak. Iya, artinya teman-teman sudah mampu menganalisa sebuah kegagalan gitu ya. Jadi kegagalan itu adalah sebuah proses dalam kehidupan. Eh, ini tadi kan ada ini bilang untuk mempersiapkan jadi lebih tangguh, lebih kreatif. That's why jangan jadikan sebuah kegagalan itu jadi malah merendahkan diri kita sendiri. Tapi jadikan sebuah kegagalan itu kita belajar. Kan dia bilang ada apa? Ada membawa pesan baru, ada pengalaman baru, skill baru. Ya wajar lah ketika kita gagal, kita kecewa, kita sedih. Iya wajar, manusiawi gitu ya. Tapi jangan sampai terlalu lama. Kalau kita terlalu lama, ya kita akan semakin terpuruk dan kita nggak dapat apa-apa. Dan kita akan diperbodoh oleh kegagalan itu gitu ya. Gitu mungkin, Mbak Meli. Oke, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Mungkin akan dijawab secara singkat ya, Bapak ya. Hmm. Ini dari Mas Andiko. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara menghadapi kegagalan agar tidak menimbulkan rasa takut dan trauma yang berlarut-larut? Sebelumnya, saya pernah mengalami kegagalan yang sudah sangat banyak, baik usaha maupun gagal modal. Peristiwa itu sangat belum bisa buram dengan sendirinya, Pak. Sehingga di masa depan saya tidak semangat lagi. Begitu, Pak. Ya, tadi di akhir saya kasih tipsnya. Pertama, di reframe. Teman-teman melihat sebuah kegagalan itu di reframe. Meaningnya dirubah gitu ya. Bahwa kegagalan itu adalah tempat kita belajar, awal kita belajar. Kemudian kita pasang anchornya. Gagal, bangkrut, usaha gitu ya, gagal sekolah dan sebagainya. Tak serta merta kok kita jadi orang yang tidak bahagia. Enggak kok. Kita ya memang ketika kita kalah tender gitu ya atau kita bangkrut usaha kita ya berarti kan ada sesuatu hal mungkin kita belum siap gitu ya secara manajemennya ada banyak faktor sebetulnya. Kemudian tadi kita bangun yang namanya anchor, ya udah bangkit lagi usaha lagi gitu, bangkit lagi. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya kan sekarang selain dosen, selain ngajar gitu sebagai praktisi, kan saya di rumah usaha ya. Saya ada usaha laundry. Laundry itu saya udah hampir 25 tahun. Mudah? Enggak.
jatuh bangun dari mesin satu, mesin dua gitu ya, mesin hancur, modal habis dan sebagainya. Kan sekarang, alhamdulillah sekarang ada 5 cabang gitu di Bandung. Nah, artinya itu nggak sederhana gitu. Tapi apa? Saya pasang motivasi gitu ya. Pertama motivasi saya, saya pasang anchor yang tadi ya, anchor saya, oh ini laundry ini buat bekal nanti anak-anak saya nih, buat biaya kuliah, buat biaya hidup nanti di masa depan dan sebagainya. Kalau saya jatuh, gimana nih mereka gitu. Saya lempar anchornya tuh. Jadi semangat motivasi itu saya lempar. Mulai lagi dari nol. Ada karyawan yang mencuri uang, modal dan sebagainya, dia lari entah kemana. Saya sedih, kecewa. Iya, cuma nggak berlarut-larut. Ya sudah, itu perilaku dia, itu perbuatan dia, ya silakan aja toh nanti juga dia akan dapat sebuah karma tertentu. Saya jalankan lagi. Saya mulai dari awal lagi, cari modal lagi ke bank dan sebagainya. Saya hitung lagi perencanaan. Oh, artinya nanti sudah mulai saya tidak menerima uang cashless gitu ya. Jadi semua keuangan-keuangan itu langsung QRIS dan sebagainya itu kan lebih tertata gitu. Jadi si karyawan di di laundry saya itu udah nggak ada cash, jadi semua semua pakai cash, semua pakai QRIS transfer dan sebagainya. Nah itu kan berarti ada metode yang kita rubah. Kebangkrutan itu belajar, oh, saya itu kemarin karena ini dan sebagainya. Jadi tetap semangat. Masa depan tidak dimiliki oleh orang yang lemah. Masa depan nanti pemilik orang-orang yang mempunyai mental yang kuat dan tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Mungkin itu, Emily. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada lagi pertanyaannya Bapak ya. Mungkin bisa dijawab secara singkat dan terakhir pertanyaan itu dari Siti Nuraini. Saya akan membacakan pertanyaan sebelumnya dari Matilde Dongi. Pak, izin bertanya, apakah semua orang harus mengalami kegagalan dulu baru sukses? Dan bagaimana cara menghadapi kegagalan yang telah terjadi? Begitu Bapak pertanyaannya. Iya. Jadi apakah orang harus mengalami kegagalan dulu? Ya enggak juga, ya enggak harus selalu. Kan sekarang melihat kegagalan itu seperti apa? Ada mungkin ada skalanya juga ya, ada kegagalan kecil dan sebagainya gitu ya. Ya kalau kalau teman-teman melihat sebuah kegagalan adalah proses menjadi sukses, ya bisa. Itu malah sebuah sesuatu hal yang yang apa ya, yang produktif gitu ya, ketika dia melihat ya kegagalan ada sebuah proses. Mungkin ada orang melihat ya kegagalan adalah sukses saya gitu, dia tidak melihat kegagalan adalah kegagalan gitu, Bang Matudu. Oke Bapak, selanjutnya pertanyaan dari Susana. Jika usaha yang sedang dirintis belum menunjukkan perkembangan yang baik atau menuju kebangkrutan, apakah sebaiknya kita tetap melanjutkan perjuangan dengan strategi baru atau mempertimbangkan untuk mencoba jenis usaha lain? Begitu Yes. Bapak pertanyaannya. Pilihan. Tapi ketika kita mereflektifkan diri, ketika kita melihat bahwa misalkan tadi ya, ada usaha-usaha bisnis kita yang memang secara teknis kita belum menguasai. Mungkin di situ mungkin ya kendalanya. Artinya kalau kita tidak menguasai, pilihannya adalah cari usaha yang kita kuasai gitu. Yang kita tahu gitu ya, demand-nya ada di mana, yang kita tahu kita tuh jualannya tepat nggak gitu ya. Tapi kalau teman-teman terkait misalkan bisnisnya terkait dengan manajemen, kegagalan karena pengelolaan manajemen, ya saya pikir yang diperbaiki adalah pengelolaannya, bukan usahanya yang kita rubah gitu ya. Tapi kalau teman-teman melihat tidak mumpuni di bidang itu, ya kalau pilihannya adalah cari usaha baru yang teman-teman memang mumpuni. Tapi kalau problem bicara pengelolaan, manajemen, marketing gitu ya, branding dan sebagainya, itu berarti harus kita perbaiki gitu. Begitu, Kameli. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak dari Siti Nuraini. Selamat siang Bapak. Izin bertanya, dari keempat langkah NLP, mana yang paling efektif untuk benar-benar benar-benar bangkit dari kegagalan besar dan mengapa? Hmm, kalau itu lebih ke personal ya. Jadi empat-empat langkah itu lebih ke personal, kita nyamannya di mana gitu ya. Kalau teman-teman mudah untuk mereframingnya, kadang-kadang orang reframing itu rada sulit. Kenapa rada sulit? Karena dia
harus merubah sudut pandang sebuah kegagalan gitu ya. Tapi kalau ada orang yang dia mampu segera dengan cepat merubah sebuah peristiwa kegagalan dengan merubah mindsetnya, itu lebih 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 apa? Maksudnya lebih mudah dan lebih efektif. Tapi kalau pertanyaannya yang paling mudah yang mana? Kalau yang saya alami yang paling mudah adalah anchoring. Jadi ketika kita kegagalan, kita lihat niat awal kita gitu ya. Niat awal terus kita ingatkan kembali bahwa oh dulu saya ngebangun usaha ini, saya janji bahwa tadi saya pengen bisa mampu membiayai atau menafkahi anak istri atau orang tua lah. Jadi ketika kita jatuh, anchoring aja, lempar anchornya. Ketika lempar anchor itu kan akan memunculkan vibe atau feel baru ya. Oh iya ya, saya itu gagal. Tapi kan saya dulu pas niat bikin usaha ini berjanji bahwa saya ingin membahagiakan orang-orang saya sayang. Itu Mbak Siti ya. Mbak Siti itu yang paling mudah gitu ya. Tinggal tinggal buat aja niat awal gitu ya. Niat awal misalkan sekarang kalau kuliah gitu ya. Memang kuliah apa niat awalnya? Lulus. Terus habis lulus ngapain? Nah, kalau punya niat awal lulus pengen kerja yang lebih baik, ingin memperbaiki kehidupan, dulu niat awalnya diingetin lagi. Ketika gagal, oh iya, dulu susah niat itu saya pengen lulus dengan cepat, dengan nilai yang baik gitu. Yang paling mudah dari situ ya tadi pasang anchor aja. Gitu, Mbak Mary. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sudah terjawab semua ya teman-teman dan semoga bermanfaat untuk kita untuk kedepannya dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman semuanya. Bapak, mungkin sebelum kita menutup, Bapak mungkin bisa memberikan closingan terlebih dahulu, Bapak. Terima kasih. Oke. Eh, tidak ada sesuatu yang menyenangkan dalam hidup adalah ketika orang lain menyatakan Anda tidak bisa, Anda tidak mampu, ternyata Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi tetap tetap fight ke depan, hormati sebuah proses kehidupan karena tidak ada sesuatu hal yang eh, kita bisa dapatkan bahagia tanpa kita lewati sebuah proses-proses perjuangan-perjuangan untuk mencapai impian-impian dan harapan kita. Itu tehnya ini. Jadi buat teman-teman mahasiswa, selamat berjuang karena perjuangan ini teman-teman yang punya, arena ini teman-teman yang punya, tetap gaungkan semangat bahwa saya harus lebih baik dari hari ini. Itu mungkin tehnya. Terima kasih Bapak closingan yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, sebelum saya menutup acara webinar siang hari ini, teman-teman mohon untuk menyalakan mic-nya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dimohon kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya. Saya akan memberikan waktu beberapa saat untuk menyiapkan diri teman-teman semuanya. Baik, sudah terlihat ya. Baik, langsung saja untuk slide pertama, hitungan dari 3, 2, 1. Slide kedua, 3, 2, 1. Dan slide terakhir, 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyalakan kameranya. Untuk teman-teman, di sini di kolom chat udah tertera link absensi. Dimohon kepada teman-teman untuk mengisi link absensinya untuk mendapatkan e-sertifikatnya ya teman-teman. Boleh disalin atau langsung mengisi absensinya. Biar tidak lupa teman-teman semuanya.
tanpa terasa kita sudah di penghujung acara dan dengan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Hermawan Iskandar. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mau dan mendengarkan dengan baik dan aktif berinteraksi dalam webinar rutin kita Pusat Karir dan Magang yang diadakan setiap hari Jumat dan gratis ya teman-teman. Langsung saja saya Meli izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.